Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tahap 2 Bukti Penilaian dalam UBD yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Rozatul Jannah, kemudian Nur Rahmah, Umul Khaira, Nur Jannah, dan Iza Salfiani. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Umul Khaira ingin melanjutkan materi terkait dengan tahap 2 tentukan bukti penilaian. Nah, pada tahap ini untuk menunjukkan bukti bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi standar, guru harus mampu menggali bagaimana menentukan apakah siswa telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Kemudian dalam pengumpulan bukti pemahaman, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut mencakup tugas proyek dan bukti lainnya. Selanjutnya, contoh penerapan metode dalam dan tugas proyek serta bukti dalam layanan BK, di mana contohnya itu dengan metode PBL atau Problem Based Learning dengan tujuan agar peserta didik mampu menerapkan problem solving terhadap masalah-masalah di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya guru BK dalam membuat layanan bimbingan kelompok dapat memberikan proyek berupa penyelesaian suatu kasus yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh guru BK adalah keterlibatan siswa dan hasil evaluasi dalam proyek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Rozatul Jannah akan menjelaskan mengenai evaluasi. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi dalam BK adalah segala upaya atau tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK di sekolah dengan mengacu pada kriteria sesuai dengan program bimbingan. Kemudian ada tujuan evaluasi. Yang pertama ada tujuan umum untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua ada tujuan yaitu untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran program kegiatan pelayanan yang telah disusun dalam program layanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dengan saya Nur Rahmah, saya akan menjelaskan tentang jenis evaluasi. Adapun jenis evaluasi itu ada dua, yang mana adanya evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah evaluasi program layanan BK yang dilaksanakan pada waktu kegiatan layanan BK yang dievaluasi terkait dengan kegiatan layanan, strategi layanan, hambatan dialami dalam kegiatan tersebut. Kemudian, evaluasi hasil adalah evaluasi terhadap hasil sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam layanan BK. Seberapa tingkat pemahaman siswa terhadap layanan informasi yang dilakukan, dan seberapa perubahan perilaku siswa setelah mendapatkan layanan BK tersebut. Misalnya, pada layanan konseling individual, apakah siswa telah merasakan permasalahannya terpecahkan setelah mendapatkan layanan konseling tersebut. Dan hal yang harus diingat adalah aspek yang dinilai dalam evaluasi ini adalah penilaian prosesnya dan penilaian hasilnya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dengan saya Nur Jannah, saya akan menjelaskan jenis evaluasi dan sasaran evaluasi program layanan BK. Jadi yang pertama ada evaluasi program. Agar evaluasi program terarah, maka perlu melakukan perencanaan instrumen, penilaian, dan prosedur penilaian. Prosedur penilaian terdiri dari dua. Yang pertama ada self-study review, yaitu jika program itu disusun untuk diteliti sendiri dapat dilakukan penilaian sejak program disusun dan sesudahnya setiap tahunnya. Yang kedua ada external review, bila penilaian ini program akan disusun untuk tujuan lain, misalnya akreditasi, maka penilaian program dilakukan oleh pihak luar yang terkait, misalnya untuk akreditasi sekolah. Yang kedua ada evaluasi hasil. Hasil program layanan BK dapat ditunjukkan antara lain yaitu keberhasilan siswa khususnya bidang akademik. Contohnya adalah yang pertama, berkurangnya putus sekolah, yang kedua meningkatkan standar pengetahuan, yang ketiga siswa yang gagal menurun, yang keempat siswa dapat menyelesaikan diri sekolah, yang kelima penurunan tindak kasus ketidakdisiplinan dan lain-lain.
Baik, saya akan melanjutkan diskusi dari setelah saya, yaitu tentang langkah evaluasi program. Yang pertama itu ada merumuskan masalah, yang kedua itu mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu kita bisa mencari dari data lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Yang ketiga itu ada pengembangan atau penyusunan instrumen pengumpulan data. Yang keempat ada melakukan tindakan lanjut, yaitu bisa kita memberikan latihan atau tugas atau memberikan materi pembelajaran. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dengan judul tahap 2 bukti penilaian dalam UBD. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.